Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas sampai nomor 5. Maka pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dari nomor 6 sampai nomor 10. Nah, untuk nomor 6 sendiri itu ada energi kinetik. Di mana energi kinetik itu rumusnya adalah EK sama dengan setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, karena massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram, maka dimensi besaran dari massa itu adalah M besar. Sehingga bisa kita tulis kembali setengah dikalikan M besar dikalikan dimensi dari kecepatan yaitu L dikalikan T pangkat negatif 1 baru kita kuadratkan. Nah, perlu kalian cermati bahwa dalam penulisan dimensi besaran, maka yang namanya sebuah konstanta maka tidak diikut sertakan. Nah, karena setengah itu merupakan sebuah konstanta, maka setengah tidak diikut sertakan. Sehingga tinggal M dikalikan, ini ada L dikuadratkan, maka L-nya sekarang menjadi pangkat 2, lalu ada T pangkat negatif 1 dikuadratkan, maka T-nya sekarang menjadi pangkat negatif 2. Nah, sehingga hasil akhir dimensi dari energi kinetik itu sama dengan M dikalikan L kuadrat dikalikan T pangkat negatif 2. Kemudian untuk nomor 7 itu ada daya. Daya itu sendiri simbolnya adalah P besar. Kemudian untuk rumusnya, daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu atau P sama dengan W per T. Nah, jika kalian ingin mencari dimensi dari daya, maka kalian harus mencari dimensi dari si usaha tersebut. Di mana usaha itu sama dengan F dikalikan S, atau usaha sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Nah, dimensi dari gaya itu adalah M dikalikan L dikalikan T pangkat negatif 2, lalu dikalikan dimensi dari perpindahan. Nah, karena perpindahan itu sendiri satuannya adalah meter, maka dimensi dari perpindahan itu adalah L. Nah, seperti itu. Nah, ada L dikalikan L, sehingga L-nya nanti jadi pangkat 2. Sehingga dimensi dari usaha adalah M dikalikan L pangkat 2 dikalikan T pangkat negatif 2. Nah, lalu hasil dari dimensi usaha tersebut dimasukkan ke rumus daya. Sehingga dimensi dari daya bisa kita tulis lagi, yaitu M dikalikan L kuadrat dikalikan T pangkat negatif 2, lalu baru dibagi dengan dimensi dari si waktu, yaitu karena waktu satuannya second, maka dimensi dari waktu adalah T besar. Nah, di sini ada T posisinya di bawah, maka bisa kita naikkan ke atas. Sehingga dimensi dari daya itu bisa kita tulis kembali M dikalikan L pangkat 2, ini pangkat 2, dikalikan, saya hapus saja biar lebih jelas, dikalikan L pangkat 2, kemudian dikalikan T pangkat negatif 2, dikalikan, ini posisinya ya, di bawah kemudian naik ke atas, maka jadi T pangkat negatif 1. Nah, sehingga hasil akhir dimensi dari daya itu adalah M dikalikan L kuadrat dikalikan, nah ini ada T pangkat negatif 2 dikalikan T pangkat negatif 1. Maka T-nya sekarang jadi pangkat negatif 3. Sehingga hasil akhir dimensi dari daya sama dengan M dikalikan L pangkat 2 dikalikan T pangkat negatif 3. Itu ya untuk dimensi dari daya. Lalu yang selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanan simbolnya sama seperti daya ya, P besar. Namun rumusnya sangat berbeda, di mana tekanan itu adalah gaya dibagi kuas penampang. Nah, kita tahu bahwa gaya sendiri dimensinya adalah M dikalikan L, kemudian dikalikan T pangkat negatif 2, negatif 2, lalu dibagi dengan
dimensi dari luas ya. Dimensi dari luas itu adalah L pangkat 2. Nah, perhatikan di sini ada L pangkat 1 di atas, kemudian ada L pangkat 2 di bawah, sehingga yang atas itu habis, kemudian yang bawah tinggal pangkat 1. Sehingga si posisi L yang di bawah bisa kita naikkan ke atas. Yang tadinya pangkatnya positif, sekarang pangkatnya jadi negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah M dikalikan, ini ya naik ke atas, jadi L pangkat negatif 1 dikalikan T pangkat negatif 2. Nah, jadi dimensi dari tekanan itu hasilnya adalah M dikalikan L pangkat negatif 1 dikalikan T pangkat negatif 2. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu ada impuls. Impuls itu simbolnya adalah I besar. Nah, untuk rumusnya adalah gaya dikalikan selang waktu atau perubahan waktu. Sehingga ketika kita baca yaitu I sama dengan F kali delta T. Nah, kita tinggal memasukkan saja dimensi dari gaya itu apa, yaitu M dikalikan L, kemudian dikalikan T pangkat negatif 2. Nah, ini dimensi dari selang waktu. Nah, selang waktu itu kan sama saja dengan waktu. Nah, sedangkan waktu satuannya adalah second. Nah, sehingga dimensi dari waktu itu adalah T. Maka di sini dikalikan T. Nah, di sini ada T pangkat negatif 2 dikalikan T pangkat 1. Sehingga sekarang T-nya tinggal pangkat, ya betul, negatif 1. Sehingga dimensi dari impuls itu adalah M dikalikan L dikalikan, ya T-nya pangkat negatif 1. Oke. Sehingga hasil akhirnya dimensi dari impuls itu sama dengan M dikalikan L pangkat 1 dikalikan T pangkat negatif 1. Selanjutnya yang terakhir nomor 10 ada momentum ya. Jadi kalau untuk daya dan tekanan itu simbolnya P besar. Nah, untuk momentum sendiri simbolnya P kecil. Nah, untuk rumusnya yaitu massa dikalikan kecepatan. Ya, dikalikan kecepatan. Jadi kalian jangan terbalik jika di momentum itu P kecil. Nah, sedangkan di tekanan dan daya P besar. Nah, tinggal kita masukkan saja. Dimensi dari massa itu adalah M besar, lalu dikalikan dimensi dari kecepatan yaitu L besar, dikalikan dengan T pangkat negatif 1. Selesai. Sehingga dimensi dari momentum itu sama dengan M dikalikan L dikalikan T pangkat negatif 1. Oke, kita telah selesai membahas 10 soal dimensi besaran. Semoga pembahasan yang sebelumnya dan yang sekarang bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.